Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Poppy Nohlida akan menjelaskan materi tentang prinsip belajar dan asas pembelajaran yang akan dibahas oleh kelompok 2. Dalam sebuah perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat mengungkap batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran. Pada proses pembelajaran, pengetahuan tentang prinsip belajar dapat membantu guru memilih tindakan yang tepat. Selain itu, prinsip-prinsip belajar bisa mengembangkan sikap dan menunjang peningkatan belajar siswa. Dari berbagai prinsip belajar, terdapat beberapa prinsip yang relatif umum. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan kesiapan, perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan tantangan, balikan dan penguatan serta perbedaan individual. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan merupakan terjadinya sebuah pembelajaran dapat dipengaruhi oleh kesiapan diri seseorang peserta didik. Seorang peserta didik harus memiliki kesiapan dalam proses pembelajaran. Kesiapan ini diartikan seperti keadaannya itu siap, sehat, mental, fisik, itu semuanya siap dalam proses pembelajaran. Kesiapan itu sendiri ialah mempersiapkan kondisi badan untuk melaksanakan pembelajaran, mempersiapkan buku sebagai acuan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran ini dapat berlangsung dengan efektif dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Belajar dan pembelajaran memiliki tujuan dan pengarahan yang sama, yang sesuai. Peserta didik dapat mengikuti pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Jika sebuah pembelajaran dirasakan memiliki kesamaan dengan kehidupan sehari-hari, maka pelajaran tersebut akan dipelajari lebih jauh. Hal ini secara tidak langsung juga dapat membangkitkan motivasi dalam proses pembelajarannya. Motivasi merupakan rasa keinginan yang ada di dalam diri individu. Motivasi ini sangat penting bagi seorang peserta didik. Dengan adanya motivasi, sehingga peserta didik menjadi lebih berkeinginan dalam proses pembelajaran. Motivasi ini juga merupakan proses pembelajaran untuk mengetahui hal apa yang dipelajari dan mengetahui mengapa hal itu harus dipelajari. Jika dua hal ini telah dimiliki, maka proses pembelajaran akan berlangsung secara baik dan optimal. Walaupun motivasi timbul dalam diri peserta didik, tetapi peranan guru juga dapat merangsang minat dan juga motivasi peserta didik. Jadi seorang guru ini juga berperan penting dalam menumbuhkan motivasi pembelajaran dalam diri peserta didik. Yang ketiga yaitu prinsip persepsi dan keaktifan. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap orang memiliki penglihatan yang dalam dunia dengan caranya sendiri yang berbeda-beda. Jadi penglihatan orang itu setiap masing-masing orang itu berbeda-beda. Termasuk di dalam sebuah pembelajaran, peserta didik harus selalu aktif mulai dari kegiatan fisik yang mudah diamati sampai pada kegiatan psikis yang susah juga diamati. Dengan demikian, belajar yang berhasil harus memulai banyak aktivitas baik fisik maupun psikis. Bukan hanya sekadar menghafal sejumlah rumus-rumus ataupun informasi, tetapi belajar harus berbuat seperti membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Prinsip aktivitas di atas menurut pandangan psikologis bahwa segala pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman itu sendiri. Jiwa itu memiliki energi sendiri yang dapat menjadi aktif karena didorong oleh kebutuhan-kebutuhan. Jadi dalam pembelajaran harus mengolah dan merencanakan dalam diri peserta didik sesuai dengan kemauan, bakat, dan latar belakang masing-masing. Guru hanya merangsang keaktifan peserta didik dengan menyajikan bahan pengajaran. Dalam setiap proses belajar mengajar, peserta didik selalu melakukan pemahamannya dalam memahami materi dan keaktifan.
keaktifan peserta didik itu sangat beragam bentuknya. Peserta didik melakukan keaktifan dapat dalam bentuk fisik sehingga dapat mudah dalam kita amati, dan bisa juga keaktifan dalam bentuk psikis yang mana cukup sulit untuk diamati. Keaktifan kegiatan fisik ini berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan lainnya, dan contoh keaktifan psikis misalnya menggunakan pengetahuan yang dimiliki individu dalam memecahkan masalah dan sedang dihadapi untuk diselesaikan, dapat membandingkan antara masalah ataupun konsep-konsep dengan konsep-konsep lain, dan dapat menyimpulkan masalah yang telah diamati. Selanjutnya yaitu keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa itu sendiri. Tidak boleh ada perantara bagi seorang siswa untuk belajar. Jadi belajar itu harus diri kita sendiri yang melakukan, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Dan dengan belajar melalui pengalaman langsung ini, maka tanggung jawab yang akan dipegang akan cukup besar dalam memikirkan kepastian dan kebenaran dalam hasil yang akan dicapai. Belajar secara langsung ini sangat penting. Salah satunya menurut John Dewey mengatakan bahwa belajar sebaiknya dialami secara langsung karena akan lebih menghasilkan keefektifan, sehingga dalam belajar secara langsung itu kita dapat merasakan sendiri bagaimana proses pembelajaran itu, sehingga akan lebih efektif dalam proses pembelajaran itu. Dengan belajar secara langsung, maka siswa akan belajar secara aktif sehingga dapat secara kritis menyelesaikan masalah. Dengan belajar secara langsung, siswa ataupun peserta didik dapat berpikir secara kritis dan juga menjadi lebih mandiri dalam proses pembelajarannya. Yang kelima yaitu perbedaan individu. Proses pengajaran harusnya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan dalam penyampaian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individu dalam menyelesaikan materi pembelajaran dan tugas-tugas belajar kepada aspek-aspek proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah pada saat ini masih cenderung berlangsung secara sederhana, di mana guru bertindak sebagai penyampaian materi dan murid sebagai pendengar, sehingga di dalam proses pembelajaran tersebut, gurulah yang aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Tetapi guru tetap memperlakukan peserta didik secara merata tanpa memperhatikan latar belakang sosial, budaya, kemampuan, atau segala perbedaan individu peserta didik. Jadi seorang guru itu harus memperhatikan perbedaan individual. Dengan memperhatikan setiap perbedaan itu, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi masalah ataupun yang melatar belakangi peserta didik itu dalam proses pembelajarannya itu belum siap. Agar dapat memberikan pengetahuan yang jelas sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Untuk itu guru harus bisa memahami bagaimana ciri-ciri peserta didik, bagaimana sifat si peserta didik, sehingga seorang guru ini dapat melakukan pembelajaran itu sesuai dengan minat bakat yang dimiliki oleh setiap individu ataupun setiap peserta didik. Tidak bisa peserta didik itu kita samakan antara satu dengan yang lainnya. Setiap individu jelas memiliki kepribadian dan juga karakter yang berbeda-beda. Guru harus bisa mengatur kegiatan pembelajaran, perencanaan, proses pelaksanaan, sampai kepada proses evaluasi. Perbedaan individual harus memperhatikan perhatian dari guru dalam mengatur pembelajaran yang tidak boleh untuk disampaikan untuk keberhasilan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengulangan. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Dengan pengulangan, pembelajaran yang kita peroleh dengan kita ulang-ulang sehingga akan berkembang dan menjadi lebih baik. Teori yang melakukan prinsip pengulangan ialah teori psikologi asosiasi atau koneksionisme. Ia mengemukakan bahwa belajar adalah pembentukan hubungan antara stimulus atau respons dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon. Dengan pengulangan, sehingga kita dapat melakukan respon yang baik kepada setiap individu, ataupun kita dapat memperoleh
ilmu ataupun pembelajaran yang lebih banyak, sehingga kita dapat menimbulkan respon yang baik dalam proses pembelajaran. Menurut teori selanjutnya, perilaku individu dapat dikondisikan dan belajar merupakan upaya untuk mengkondisikan suatu perilaku atau respon tertentu. Mengajar ialah membentuk kebiasaan, mengulang-ulang sesuatu perbuatan sehingga menjadi suatu kebiasaan, dan pembiasaan tidak perlu selalu stimulus yang sesungguhnya, tetapi dapat juga oleh stimulus penyerta. Dari semua teori tersebut menekankan pentingnya prinsip pengulangan dalam proses pembelajaran, sehingga dengan tujuan yang berbeda itu kita dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan kita. Selanjutnya yaitu balikan dan penguatan. Prinsip belajar berkaitan dengan balikan dan penguatan. Peserta didik akan semangat belajar apabila mendapatkan hasil yang baik, sehingga implementasi dari prinsip balikan atau penguatan ini adalah peserta didik segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap nilai yang diperoleh, atau menerima teguran dari orang tua atau guru dari hasil yang kurang baik. Jika peserta didik tidak mendapatkan segera nilai perolehan dari ulangan, maka tidak ada balikan atau penguatan dari pekerjaannya, yang akhirnya dia merasa sia-sia yang telah ia lakukan. Dalam pengerjaan tugasnya, peserta didik pasti mengharapkan nilai yang baik. Selanjutnya yaitu implementasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, guru sudah memikirkan perilakunya terhadap peserta didik sehingga dia dapat menarik perhatian dan motivasi bagi peserta didiknya. Implementasi prinsip motivasi bagi siswa adalah disadarinya oleh siswa bahwa motivasi belajar yang ada pada diri mereka harus dibangkitkan untuk mengembangkan secara terus-menerus kinerja pembelajaran yang akan dia peroleh. Peserta didik diminta untuk memberikan banyak perhatian yang mengarah pada pembelajaran. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan bisa melatih inderanya untuk memperhatikan rangsangan yang muncul dan meningkatkan serta membangkitkan motivasi belajar yang dapat ditandai bahwa perilaku-perilaku tersebut bersifat psikis. Selanjutnya yang kedua yaitu keaktifan. Dalam kegiatan proses belajar, peserta didik dituntut untuk aktif, yakni jika serta dalam kegiatan belajarnya seorang siswa itu aktif, maka pembelajaran yang akan dia peroleh itu akan lebih mudah. Aktivitas peserta didik dalam hal ini, baik secara fisik maupun intelektual dan emosional, harus aktif. Jika peserta didik pasif, maka pembelajaran terkesan monoton dan membosankan, karena guru hanya menyampaikan materi tanpa mendapatkan timbal balik dari peserta didiknya. Sehingga di situ pembelajaran itu hanya terfokus kepada seorang guru. Seharusnya pembelajaran yang baik itu adanya proses timbal balik antara guru dan juga peserta didiknya. Implementasi prinsip keaktifan bagi siswa lebih lanjut menuntut ketertiban secara langsung siswa dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya atau yang ketiga ialah keterlibatan langsung atau berpengalaman, di mana peserta didik dituntut untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Seperti contohnya, ia terlibat secara langsung untuk mengerjakan tugas secara mandiri yang telah diberikan oleh gurunya. Kemudian, hal-hal seperti ini bisa menjadi pengalaman bagi peserta didik, dan keterlibatan yang terjadi pada peserta didik ini bisa dilakukan di sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Meskipun kegiatan tersebut tidak menjamin terwujudnya prinsip ini, tetapi keaktifan peserta didik bisa terlaksana di dalam prinsip keterlibatan langsung ini. Materi yang keempat ialah pengulangan. Sebagai implementasi dari prinsip pengulangan, peserta didik dituntut untuk memiliki kesadaran untuk mengulang-ulang pembelajaran yang diharapkan atas kesadaran dirinya untuk tidak pernah bosan untuk mengerjakan tugas dan mengulangi materi-materi yang telah ia terima oleh gurunya, kemudian diulang lagi di rumah. Yang materi kelima ialah tantangan. Adapun bentuk-bentuk perilaku yang merupakan implementasi prinsip tantangan ini adalah melakukan eksperimen, melaksanakan tugas, ataupun mencari pemecahan pada suatu masalah. Sebuah tantangan adalah hal yang akan membuat peserta didik memiliki keinginan yang tinggi untuk mengerjakannya.
Yang keenam ialah prinsip balikan dan penguatan. Peserta didik akan mengharapkan kepastian dari setiap kegiatan yang telah ia lakukan. Timbulnya kesadaran itu untuk memperoleh prinsip balikan dan penguatan bagi peserta didik untuk semua kegiatannya. Untuk memperoleh balikan penguatan, bentuk-bentuk perilaku siswa yang memungkinkan diantaranya adalah dengan segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan jika nilai tidak sesuai yang diinginkan, sehingga mendapat teguran dari orang tua ataupun guru. Yang terakhir ialah perbedaan individual. Setiap peserta didik pasti memiliki perbedaan. Tidak ada peserta didik yang memiliki karakteristik yang sama. Adanya perbedaan ini seharusnya membuat peserta didik sadar bahwa dirinya berbeda dengan temannya. Hal ini akan membantu diri peserta didik dalam menentukan cara belajarnya sendiri. Sebagai implementasi dari prinsip perbedaan individual bagi peserta didik adalah menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar, dan sebagainya. Perbedaan yang ada membuat peserta didik mengetahui bagaimana cara menerapkan proses pembelajaran yang cocok dengan dirinya. Materi selanjutnya ialah implementasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. Tidak hanya peserta didik, guru juga pasti memiliki implementasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, karena guru merupakan orang yang akan melaksanakan pembelajaran, dia yang akan merencanakan pembelajaran tersebut. Implementasi prinsip-prinsip belajar bagi guru ini dilihat dari wujud fisik maupun psikis pada guru. Jadi dengan adanya kesadaran guru pada prinsip tersebut, dapat diharapkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang akan diselenggarakan. Implementasi prinsip-prinsip belajar bagi guru terlihat pada perencana pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Implementasi pembelajaran bagi guru terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah perhatian dan motivasi. Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, guru sudah memikirkan perilaku yang akan diterapkan terhadap peserta didiknya, sehingga dapat menarik perhatian dan motivasi peserta didik dan tidak berhenti pada perencanaan pembelajaran, tetapi sampai selesai. Menyajikan materinya sehingga peserta didik dapat memahaminya. Sebagai implikasi, prinsip perhatian bagi guru tampak pada perilaku-perilaku yang membuat guru menyampaikan bahan pembelajaran yang mengandung suatu masalah yang menarik perhatian peserta didik dan merangsang untuk berusaha menyelidiki serta memecahkan masalah tersebut pada pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan media sesuai dengan tujuan belajar dari materi. Guru dapat menggunakan gaya bahasa yang tidak monoton, serta dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing. Yang kedua ialah keaktifan. Sebaiknya, sebagai seorang guru memberikan ruang kesempatan belajar kepada peserta didik, memberikan peluang dilaksanakannya implikasi prinsip keaktifan bagi guru secara optimal. Seorang guru memiliki peran mengorganisasikan kesempatan belajar bagi masing-masing peserta didik, mengubah peran guru, yaitu menjamin bahwa setiap peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan di dalam kondisi yang ada. Hal ini berarti pula bahwa kesempatan yang diberikan oleh guru akan menuntut peserta didik selalu aktif mencari, memperoleh, dan mengolah bahan belajarnya. Yang ketiga ialah keterlibatan langsung. Keterlibatan langsung peserta didik bukan hanya secara fisik saja, karena itu tidak menjamin keaktifan dan keberhasilan dalam pembelajarannya. Guru harus pandai dalam menyiapkan pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat terlibat langsung bukan saja secara fisik tetapi juga mental, emosional, serta intelektual peserta didik. Selain itu, implikasi dari adanya prinsip ini bagi guru adalah kemampuan guru untuk bertindak bukan saja sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai manajer pengelola kegiatan yang mampu mengarahkan, membimbing, dan memotivasi peserta didik ke arah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keempat ialah pengulangan. Sebagai seorang guru, hendaknya mampu dalam memilih bahan yang membutuhkan pengulangan dan yang tidak membutuhkan pengulangan. Maka guru telah melakukan implikasi dari prinsip pengulangan, karena tidak semua bahan pembelajaran itu membutuhkan pengulangan. Pengulangan terutama dibutuhkan oleh bahan-bahan pembelajaran yang harus dihafalkan tanpa ada kesalahan sedikit pun, termasuk bahan yang membutuhkan latihan-latihan. Yang kelima ialah adanya perbedaan individual. Saat seorang guru menghadapi seorang peserta didik secara klasikal dalam kelas, tentunya harus mempertimbangkan latar belakang atau karakteristik masing-masing dari seorang peserta didik. Maka seorang guru harus dapat melayani peserta didiknya sesuai karakteristik mereka seorang-seorang. Yang keenam ialah tantangan. Tantangan sebagai salah satu prinsip pembelajaran yang dapat mengantar peserta didik mencapai tujuannya, sehingga guru harus merancang kegiatan pembelajaran dalam bentuk kegiatan.
bahan, nada, media yang dapat memberi tantangan kepada peserta didik untuk lebih bersemangat dengan tantangan tersebut. Adapun perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip tantangan seperti merancang dan mengelola kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukannya secara individu maupun berkelompok, memberikan tugas kepada peserta didik untuk memecahkan masalah, memberikan tugas untuk menyimpulkan tugas, dan mengembangkan bahan pembelajaran serta memperhatikan kebutuhan siswa sehingga tidak semua hal atau pembelajaran yang disajikan harus secara mendetail tanpa memberikan kesempatan siswa untuk mencari dari referensi lain. Materi yang ketujuh ialah balikan dan penguatan. Seorang guru sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran harus dapat menentukan bentuk, cara, serta kapan balikan penguatan yang akan diberikan. Implementasi prinsip balikan dan penguatan bagi guru berwujud berperilaku-perilaku seperti diantaranya memberikan jawaban yang benar setiap kali mengajukan pertanyaan yang telah dijawab siswa secara benar ataupun salah, mengoreksi pembahasan pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa pada saat waktu yang telah ditentukan, dan memberikan catatan-catatan pada hasil kerja siswa dan membagikan hasil ataupun lembar jawaban tes pelajaran yang telah dilakukan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.